mereka hanya mau memperbanyak jumlah gereja. Sehingga dari sini kita sebetulnya boleh melanjutkan, sebab mereka yang mau menyunatkan diri itu, mereka hanya apa saudara? Supaya mereka tidak dianiaya karena salib. Supaya mereka tidak dianiaya karena salib. Melalui 1 Korintus pasal yang pertama ayat ke-18, bagaimana di situ Rasul Paulus juga menuliskan kepada jemaat di Korintus. Ada satu bagian yang indah, 1 Korintus pasal 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jikalau saya dan saudara yakin bahwa kita percaya dan kita hidup oleh iman, biar salib itu juga sebetulnya merubah hidup saya. Salib itu boleh merubah hidup saudara. Artinya apa saudara? Saya dan saudara boleh ada dan boleh diselamatkan karena anugerah Tuhan semata. Bukan karena pekerjaan saudara, bukan karena kebaikan saudara, tetapi karena kasih Bapa di dalam diri Yesus yang sudah diselesaikan di atas kayu salib itu. Sehingga kita boleh mendapat pengampunan dosa dan satu janji kehidupan bersama Tuhan nantinya, saudara. Dan jika memang salib itu sendiri yang menjadi satu bahan cemoohan di antara mereka, karena salib itu sendiri menjadi satu tanda kriminal bagi seseorang yang mati di atas kayu salib. Jika mereka saat itu memang tidak sanggup, tidak mau menerima derita akan cemoohan salib itu, saudara. Disitulah sebetulnya saya dan saudara boleh melihat di mana derita yang begitu hina itu sudah diambil oleh Tuhan Yesus Kristus bagi saya dan bagi saudara, yang kembali seharusnya merubah hidup kita, saudara, menjadi baru. Tidakkah itu sebetulnya satu message bagi saya? Di atas kayu salib itu sebetulnya menunjukkan kita tidak sanggup berbuat apa-apa. Tapi masih sanggupkah saya dan saudara tidak mau mendengarkan Tuhan? Masih sanggupkah saya dan saudara hanya menuruti keinginan daging kita? Setelah kita mau menghabiskan buku Galatia ini, saudara. Begitu jelas kita sudah mau menghabiskan. Sehingga dari sinilah kita boleh melanjutkan. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Sehingga mereka yang seolah-olah rohani, ternyata mereka sendiri hidup di dalam kemunafikan. Mereka yang membawa orang untuk disunatkan, mereka sendiri sebetulnya tidak hidup di dalam hukum Taurat. Karena jelas itu sebetulnya tidak mungkin untuk mereka bisa diselamatkan dengan melakukan hukum Taurat. Tetapi mereka memakai hal-hal yang demikian untuk menunjukkan bahwa mereka sebetulnya sanggup menggait orang, sanggup mendapatkan orang untuk mereka pengaruhi dan disunat, saudara. Itu pun sebetulnya tidak memberikan satu faedah bagi mereka kecuali hanya lahiriah mereka yang dipandang di antara golongan mereka. Tetapi kembali dari sini, saudara, tetapi mereka yang menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah kembali. Jikalau saya dan saudara membawa saudara nanti untuk datang kepada Tuhan, bukan untuk hal-hal yang lahiriah, bukan untuk hal-hal yang komersial, saudara. Firman Tuhan sebetulnya begitu simpel. Injil, berita sukacita itu begitu simpel sebetulnya, saudara. Tetapi bagaimana kita masih mendapatkan satu tulisan yang seolah-olah berita Injil itu tidak laku, sehingga dipaparkan di advertising, terima berkat yang istimewa, seperti nasi goreng istimewa, Pak, saudara. Kembali firman Tuhan yang begitu simpel itu sebetulnya, jika kita terima dengan iman saat ini, kita pun boleh dirubahnya. Tapi jika saya dan saudara tetap mengeraskan hati seperti Farisi-Farisi itu, saudara, kita pun akan hidup seperti mereka, memiliki penampilan rohani, tetapi tidak memiliki satu kehidupan rohani.
Dan dengan jelas itu bukan kehidupan Kristen. Dari pasal pertama sampai pasal ke-6 dari buku Galatia. Mungkin saat ini saudara susah untuk menerima. Tapi dari situlah kesimpulan firman Tuhan yang saudara terima seharusnya boleh merubah saudara. Boleh merubah saya. Tanpa kita dikecohkan dengan berbagai macam advertising. Begitu simpel saudara. Justru dengan pengetahuan kesimpulan saudara bagaimana seseorang bisa diselamatkan dan seseorang akan bertumbuh di dalam keselamatan itu, saudara akan terharu melihat advertising Kristen yang sebetulnya tidak mencerminkan kekristenan itu sendiri. Seolah-olah kekristenan tidak laku lagi. Seolah-olah kekristenan tidak menunjukkan satu kesukaan bagi mereka, bagi dunia. Tapi justru itulah Rasul Paulus dianiaya. Justru itulah Yesus pun dianiaya. Karena disitulah saya dan saudara sudah dipanggil dan diselamatkan. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah. Sekali-kali Rasul Paulus, Rasul yang memang sudah kita ketahui hidupnya bukan untuk dirinya sendiri. Bahkan jikalau dia mati lebih suka, kalaupun dia masih diberikan kesempatan untuk hidup, itu untuk memelihara jemaat Tuhan. Dia sekali-kali tidak mau memegahkan diri selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Karena memang benar. Rasul Paulus sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya dengan hidup di dalam hukum Taurat, dengan mentaati, dengan teliti. Dia tidak sanggup. Karena jikalau dia mau hidup di dalam hukum Taurat, dia sendiri akhirnya menuliskan, seseorang yang mau hidup di dalam hukum Taurat harus senantiasa 100% mentaatinya sampai mati. Dan dia ungkapkan dia tidak bisa, saudara. Hanya dia bisa bermegah di atas kayu salib itu. Tuhan Yesus sudah berkata, sudah selesai. It is finished. It is finished. Sehingga keselamatan itu hanya kembali bisa kita terima di dalam iman. Yang akan saya ulang kembali, seharusnya membuat saudara bertobat dan membuat saya juga berubah. Jika kita mau menjadi orang Kristen sesuai dengan firman Tuhan, bukan sesuai dengan kemauan saudara sendiri, bukan sesuai dengan kemauan daging saudara, akan merubah kita, saudara, sebenarnya. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Akhirnya Paulus juga menyadari bahwa salib itu yang dia harus perintahkan. Betapa beratnya dia akan tidak diterima. Betapa beratnya dia akan mendapatkan musuh, saudara. Kembali kemarin di hari Jumat, Pak Andi pulang dari Indonesia menceritakan tentang bobroknya kehidupan orang-orang di Indonesia, saudara. Terkadang itu bisa membuat saudara menjadi sensitif. Dan saudara tidak mau mendengarkan kebenaran firman. Jikalau ternyata sebenarnya saya dan saudara sendiri hidup di dalamnya, saudara. Seringkali kita tidak mau menerima kebenaran firman Tuhan karena kita berkecimpung dan menyukai berkecimpung di dalam kehidupan dosa itu. Sehingga pun kita diingatkan oleh firman Tuhan, mata kita bisa kita buang ke samping, kepala kita bisa buang ke samping, saudara. Karena kita tidak mau dirubah oleh Tuhan. Kita tidak mau diingatkan kasih Tuhan itu begitu besar. Sehingga dari sinilah, saudara, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Hal-hal lahiriah kita sebetulnya tidak ada artinya. Yang ada artinya dikatakan apa, saudara? Menjadi ciptaan baru. Itulah ada artinya. Menjadi ciptaan baru. Jikalau saudara sedikit melihat di cermin, jikalau saya sedikit melihat di cermin, nanti pulang di kloset ataupun di mana ada cermin, ambil waktu mungkin 5 menit. Setelah saya dan saudara jadi Kristen, mungkin baru 3 tahun, mungkin baru 5 tahun, mungkin sudah 20 tahun.